Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Video kali ini saya akan membuat kabel data untuk HT Motorola GP2000 seperti ini ya. Yang kemarin banyak saya review untuk bikin repeater ya. Nah, oke. Bahan yang digunakan tentu saja kita harus mempunyai modul USB to TTL. Ini saya ada dua modul ya. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan ini USB to TTL CP2102 ya. Ini yang sering saya gunakan di video-video sebelumnya, terutama untuk mensoftware HT-HT Baopeng dan sejenis HT Cina ya. Ini bisa digunakan. Kemudian kalau teman-teman punya model yang modul FTDI seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan ini. Ini jenisnya FT232RL ya. Seperti ini, teman-teman. Ini sama saja. Nah, ini FT kurang jelas. Nah, FT232RL ya. Oke. Ini kalau teman-teman bertanya di mana belinya, di toko online banyak. Harganya sekitar 20 ribuan ya, sama. Jadi silakan teman-teman bebas mau yang ini atau yang ini, ada yang mana. Kemudian tentu kita harus ada alat bantu untuk koneksi ke HT-nya maupun ke komputernya, ke PC-nya. Yang pertama, karena port data di HT Motorola itu ada di port mic, ini yang kecil ya, bukan yang besar, ini yang speaker. Jadi port mic yang 2,5 mili ya, kita memerlukan satu buah port jack stereo ya. Ini 2,5 mili ya teman-teman. Kemudian yang digunakan hanya pin tengah dan ground, sementara pin satunya nggak dipakai. Nah, ini dan juga kabel, cukup kabel mono saja ya. Ini satu ke ground, satu ke pin nomor 2. Ini nomor satunya nggak dipakai. Oke. Kemudian kalau kita mempergunakan yang ini, oh ya, satu lagi, kita memerlukan satu buah dioda 1N4148. Ups, karena sangat kecil. Nah, ini dioda 1N4148. Ini banyak sekali di toko-toko elektronik, mudah. Nah, ini sedangkan jalurnya ini saya sampaikan ya skemanya. Nah, ini mungkin di skema ini memakai yang FTDI ya, tapi intinya sama. Karena yang dipakainya hanya 3 buah pin. Ya. Hanya 3 buah pin, yaitu TX, RX dan juga ground. Hanya ini di sini juga sama. Di sini ada keterangannya, teman-teman jangan takut. Di sini ada kalau ini RX, TX dan ground. Jadi hanya 3. Di semua USB to TTL itu pasti ada 3 komponen, bahkan ada VCC dan yang lain. Kita hanya memerlukan 3 saja ya. Nah, ini di skema ini contohnya memakai yang FTDI ya. Kalau memakai CP2102 juga sama, tinggal diambil pin TX, RX dan juga ground. Oke, itu ya skemanya. Oke teman-teman, silakan di screenshot saja. Nah, untuk rangkaiannya yang tadi di skema itu, saya ini langsung seperti ini ya, langsung dari kabel. Ini groundnya saya pakai, semuanya pakai kawat bekas komponen. Ini groundnya, kemudian ini datanya. Ini yang ke TX ini melewati dioda, sedangkan yang RX langsung ya, langsung jumper seperti itu. Dan saya supaya ini tidak disolder-solder seperti yang kemarin juga untuk kabel data Baopeng, saya memakai kabel jumper yang seperti ini ya, female to female, sehingga tinggal colok-colok saja. Nah, ini
Kalau di sini kan ini jelas kelihatan sekali. Saya masukkan ini ground. Oke, kemudian yang mana ya? Nah, yang oranye ini saya RX itu, dan yang merah saya masukkan ke TX. Yes. Oke, bentar teman-teman. Oke, seperti itu. Nah ini, sedangkan yang ujungnya tadi, ini harus saya masukkan ke sini. Ini groundnya, yang tadi, kemudian ini RX-nya, yang oranye, kemudian ini TX-nya yang melewati dioda 1N4148. Oke, ini sudah jadi seperti itu ya. Nah kalau yang CP2102 ini sudah langsung USB, jadi tinggal colok sini. Kalau teman-teman mempergunakan yang FTDI, ini harus memakai adapter lagi ya, ke USB-nya. Jadi ini portnya port yang lama, jadi kalau tidak ada ya harus beli sekalian. Nah, ini jadi seperti itu lagi. Ini baru bisa dicolok ke USB komputer. Itu saja perbedaannya ya teman-teman sekalian. Oke, cuman itu saja. Nanti ini tinggal langsung colok ke port ini, dan ini kita tinggal langsung colok ke port USB seperti itu. Oke, kita sekarang akan masuk ke komputernya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke komputernya. Mohon maaf, saya tidak record screen ya. Ini langsung tidak kelihatan. Yang pertama saya mempergunakan softwarenya ini, CPSR 0100 ya. Ini Alpha series. Oke. Ini banyak, silakan bisa mendownload di Google ya. Yang Alpha series ada yang R100, ada juga yang R120 ya. Sekarang saya pakai yang jadul, yang R100. Nah seperti ini. Nah ada yang agak berbeda di CPS ini, terutama ketika sudah kita membuka ini, kemudian USB to TL dan HT-nya sudah dihidupkan dan sudah dicolokkan portnya. Nah ini kita buka dulu yang pertama COM port ya. Nah ini di sini hanya tersedia 4 port ya. Ini yang harus diperhatikan, jangan sampai nanti teman-teman kebingungan ya. Oleh karena itu hanya 4 port ini yang nanti bisa digunakan. Nah oleh karena itu kita masuk dulu ke device manager ya teman-teman sekalian. Ini klik kanan dari sini. Ini saya pakai Windows 10 ya. Nah ini device manager, teman-teman klik saja seperti itu. Nah ini sudah ada ya. Nah ini saya tidak akan di sini menyampaikan cara mendownload atau mengupdate drivernya ya, mungkin nanti lain kali. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah muncul. Saya besarkan, mudah-mudahan bisa lebih terlihat ya. Nah teman-teman fokus ke sini. Nah ini di port ini. Nah ini sudah terbaca Silicon Lab CP210 sekian ya, USB to UART bridge. Nah di sini tertulisnya adanya di COM 8. Nah ini kenapa di saya ini di COM 8? Karena saya sangat sering mendownload driver macam-macam ya, sehingga port-port itu sudah terlalu penuh ya. Nah karena tadi di sini hanya ada 4 port ya, yang di CPS itu hanya ada 4 port, maka tentu tidak akan terbaca kalau ini di COM 8. Nah oleh karena itu teman-teman tidak usah risau ya. Nah sama ini saya memakai CP2102, atau teman-teman nanti memakai FT232 juga sama kalau kejadiannya seperti ini ya. Tetapi kalau teman-teman komputernya masih jarang mendownload driver, mungkin bisa langsung di COM-nya 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah ini saya contohkan ini, teman-teman nggak usah khawatir, tinggal seperti ini saja, masuk ke properties. Kemudian di sini ada, nah setelah ini port-portnya keluar ya, kemudian ini ada port setting.
ada general, ada port setting. Nah, kita masuk ke advance ya. Jadi masuk ke advance di port setting. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada jadi kerubah ininya. Di sini ada COM ya. Nah, di advance setting di sini ada COM, teman-teman klik di sini. Nah, ini banyak sekali. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa karena saya sering mendownload driver sehingga COM ini penuh semua nih. Nah, termasuk ini COM 8 yang barusan kita ya. Bahkan saya di FDT ini COM 11 nih. Nah, teman-teman cari saja di yang kosong antara 1 sampai 4. Nah, tinggal klik aja di sini. Kita klik di COM 2. Oke. Nah, ini sudah COM 2. Seperti itu, dan kita klik OK. Klik OK. Dan secara otomatis nanti akan menyesuaikan ya. Akan menyesuaikan ini di OK lagi di sini. Nah, oke, sehingga sudah pindah ya menjadi COM 2. Nah, oleh karena itu kita kembali ke software. Karena ini tadi sudah terbuka, maka kita harus tutup dulu ya, supaya nanti menyesuaikan dengan COM port yang baru. Kita buka ulang, kemudian kita COM-nya dicek lagi, pastikan di port 2. Nah, seperti itu. Jadi tetap tadi harus di off dulu ya, supaya bisa membaca. Lalu kita read, bisa dari sini, bisa dari sini, read device sama saja. Saya dari sini aja coba. Oke, nah ini berhasil reading teman-teman. Oke, nah ini sudah bunyi. Berarti ini sudah bisa dibuka. Nah, teman-teman sudah bisa masuk ke aplikasi ya. Nah, seperti itu. Kita akan coba buka conventional personality. Nah, di sini channel-channelnya ada berapa? 99 channel kalau nggak salah. Oke ya, 99 channel yang bisa teman-teman rubah. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk mengisi frekuensi dan lain-lain ya, teman-teman. Baik, itu saja ya teman-teman sekalian, cara membuat kabel data atau kabel program untuk HT Motorola GP 2000. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan terima kasih.